rumah akuarium, kampung gembrong. Betul-betul rumah itu satu basic need ya. Yang itu tampaknya kita pesan moga-moga dia akan memperhatikan program perumahan secara nasional, bagaimana skema pembayarannya itu DP-nya 0 rupiah. Mungkin itu betul-betul akan membantu rakyat Indonesia yang tidak punya rumah, sebagaimana perhitungan ahli statistik Natalius Pigai mengatakan sarjana di Indonesia umur 23 tahun dia pasti tidak punya rumah. Dan ini tampaknya harus diselesaikan oleh Anies. Tampak kaum milenial yang hampir 56% itu usia produktif, kira-kira umur 15 sampai 40, itu betul-betul punya rumah di usia muda, dan mereka memiliki pekerjaan. Lapangan pekerjaan akan terbuka, bukan untuk orang asing. Mungkin slogan-slogan membuka lapangan pekerjaan itu tidak terjadi, tapi Anies langsung mengirimkan kenyataan mudahnya mendapatkan pekerjaan di masa kepemimpinannya selama 10 tahun ke depan. Dan setelah kepemimpinan dia sebagai Presiden RI, mungkin dengan izin Allah dia menjadi Sekjen PBB. Kualifikasi untuk Sekjen PBB tentu dia akan masuk dalam kualifikasi itu setelah dia menatahkan track record, jejak-jejak prestasinya di tingkat Gubernur DKI yang masyarakatnya sangat plural itu, dengan kepentingan yang sangat tajam berbeda-beda, dan kemudian menatahkan rekam jejaknya pada level Indonesia yang lebih luas, yang mencangkup 273 juta orang dengan komposisi 0 atau 15, umur 15 sampai 64 tahun usia produktif, itu ada sekitar 191 juta orang. Jadi bonus demografi itu sangat besar, dan itulah memerlukan rumah dan juga memerlukan lapangan pekerjaan. Sementara kesehatan mungkin sudah diselesaikan ya, bukan oleh Pak Jokowi tapi oleh SBY di akhir kekuasaannya. Dia menandatangani 2 warisan penting, yaitu Undang-Undang Desa, setiap desa mendapatkan 1 sampai 1,5 miliar setahun, dan Undang-Undang BPJS, sehingga orang bisa mudah ya, orang yang nggak punya uang bisa mudah masuk rumah sakit ya, dengan sistem BPJS. Sementara warisan peninggalan Pak Jokowi yang harus dirubah adalah Undang-Undang Omnibus Law. Kemarin saya mendapatkan keluhan dari pimpinan proyek Masjid 6 Syuhada, Pak Sunarto, gara-gara undang Omnibus Law kalau saya pensiun itu turun drastis jumlahnya. Kata dia, hitungannya sudah beda katanya sejak undang-undang diterapkan. Pokoknya dia bilang, wah, dia mengeluh ya dengan undang-undang Omnibus Law katanya. Dan itu sudah lama diprotes di berbagai kota dengan menelan korban sekian ya, dan luka-luka sekian, tapi Pak Jokowi tetap menandatangani warisan Undang-Undang Omnibus Law yang tidak memihak rakyat. Berbeda dengan SBY yang memihak rakyat ya, dengan menandatangani Undang-Undang BPJS dan Undang-Undang Desa. Sementara Pak Jokowi justru menandatangani Undang-Undang pelemahan KPK dan membiarkan Firly Bahuri yang sudah ditetapkan di KPK sebelumnya sebagai orang atau direktur yang melakukan pelanggaran etik berat, tapi oleh DPR diloloskan menjadi ketua KPK, Komisi Pemberantasan KPK. Nah, ini semuanya saya lihat dari terjadi di masa Anies Baswedan sebagai gubernur. Terjadi pembunuhan 6 laskar Front Pembela Islam. Di saat Anies gubernur DKI terjadi pembubaran HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, pembubaran Front Pembela Islam, korupsi di mana-mana, orang masuk penjara begitu banyak, tokoh-tokoh civil society dan lain-lain. Tapi kontras selalu diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia, dan kita bersyukur dalam 5 tahun kepemimpinan Anies justru ya,
memberikan kabar baik, satu tangga-tangga kemajuan yang akan berujung atau diteruskan pada tangga-tangga pada kepemimpinan nasional berikutnya. Semoga ya, semoga. Dan entah saya masih ada umur atau tidak ketika Anies Baswedan itu menjadi presiden RI, dan mungkin selama 2 tahun kepemimpinannya menjadi presiden RI, mungkin disitulah masa keemasan bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan seorang presiden yang amanah, yang setara, yang mementingkan keadilan, mementingkan rakyat, berpihak pada rakyat, karena dia berpegang pada ucapan Rasulullah, la tunsuruna bidu'afaikum, kamu pasti ditolong oleh Allah, kamu pasti dimenangkan oleh Allah, bidu'afaikum, kalau kamu itu berpihak pada orang-orang yang du'afa di antara kamu. Dan itu ditunjukkan oleh Anies Baswedan. Dia tidak memihak penguasa, dia tidak memihak pengusaha, tapi dia memihak orang banyak, rakyat yang perlu diberikan ruang-ruang yang lebih setara untuk mereka berjuang menghadapi kehidupan modern. Dan entah apakah Anies Baswedan berhasil mewujudkan sejarah, mengukirkan sejarah emas sehingga Indonesia memiliki satu fase masa keemasan 10 tahun di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You wish you were someone else. I miss